Ini Bimo, mahasiswa yang kini berdiri di ujung waktu studinya. Ya, seperti kebanyakan orang, tapi ini bukan kisah tentang rutinitas. Ini adalah kisah tentang keresahan yang diam-diam menumbuh menjadi harapan. Apa ya, Des? Kesel banget, Cok. Padahal lagi sekiloan loh ini. Sekiloan kesel. Mbah ya. Padahal mbiyen ki pas ning omahku ki 5 kilo kuat. Ngopo ya kira-kira? Polusi paling. Ngopo, Cok? Aktivitas pembakaran sampah berkontribusi cukup tinggi pada kenaikan polusi udara Jogja di pagi hari selama seminggu lebih dan bersifat lebih fluktuatif. Nah, bener berarti. Jadi ini saya ingin membuat sebuah alat untuk pemantau polusi udara yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan, Pak. Jadi ini Anda pengen membuat alat pemantau polusi udara. Ya, topik tentang ini memang sangat relevan dan mungkin saat ini memang sangat dibutuhkan. Sudah banyak sih sebenarnya yang bikin seperti ini, tapi dampaknya itu belum terasa. Maka yang paling penting adalah bagaimana nanti alat Anda itu bisa punya dampak. Lantas apa bedanya alat ini dengan alat-alat yang selama ini sudah ada? Saya ingin mengintegrasikan dengan AI, Pak. Permasalahan tentang polusi udara itu cukup kompleks. Banyak permasalahan, faktor-faktor yang kemudian harus kita perhatikan. Meskipun kita itu sudah punya data, belum tentu pelaksanaan implementasinya itu mudah dilakukan. Jangan sampai kamu membuat alat, ya asal-asalan alat, hanya mengatasnamakan menggunakan AI. Sebelumnya mohon maaf, Pak, tapi ini bukan konsep alat yang biasa, Pak. Dengan data yang lebih banyak serta penggunaan AI, menurut saya itu akan menemukan pola baru yang sebelumnya belum ditemukan juga, Pak. Sehingga kita juga akan mendapatkan tren tentang kondisi lingkungan, serta dari masyarakat juga akan mengetahui tentang kondisi lingkungan di sekitar mereka juga, Pak. Oke, saya paham ide yang Anda usulkan ini. Tetapi ini merupakan tantangan yang besar. Jadi alat ini merupakan alat yang cukup kompleks
Sehingga Anda kalau memang ingin melanjutkan di proyek ini, Anda harus punya rancangan yang realistis dan terukur bagaimana alat ini bisa diwujudkan. Dan tentunya tidak hanya sekedar alat berfungsi, tapi bagaimana dampak nanti yang harus dirancang untuk ke masyarakat. Oke, jadi dalam alat ini Anda harus bisa merancang bagaimana konsep dasar alat ini. Nah, tentunya ditentukan juga dari material atau sensor-sensor yang akan digunakan. Misalnya sensor-sensor terkait dengan polusi udara, ada CO2, ada NOx, dan lain sebagainya. Nah, ini harus Anda cari cara kerjanya seperti apa, kemudian di-develop, dirancang skematiknya, sehingga alat ini nanti bisa disajikan dalam bentuk yang baik. Misalnya Anda bisa menambahkan panel surya. Jadi ini nanti sebagai power untuk mensupport alat ini agar bisa ditempatkan di mana saja. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas masukan-masukan yang telah diberikan. Saya akan membuat rancangan saya yang lebih terperinci dan lebih matang lagi. Apa nek gatel saiki? Temaku lho, Cuk, tentang polusi. Kok kowe malah udut ning ngarepku raimu? Apa pendadanya terus aku duduk barang, Cuk? Wis tau meneng sik, iki lho deloken. Apa kuwi, Cuk? Ayo iki skripsiku. Iki alat sing dienggo monitoring udara. Kowe yakin temang polusi? Kowe iki perkara angel, Cuk. Jane yo bener sih. Tapi aku yo pengen duwe, Cuk, kontribusi nggo masalah iki. Gayamu kontribusi. Kowe iki meh kontribusi piye? Delokne lho, polusi saya akeh. Kowe pengen kontribusi yo minimal tutupan pabrik-pabrik kae. Ayo ra ngono kuwi, kabeh iki dimulai teko hal kecil kok ngene iki. Ya tapi kan kowe nek pengen ngatasi Kowe saiki mending melu aku. Cuk, iso kanggo lho. Ayo memang kowe. Perayaan tanggal 18 Januari 2025, pemantauan kualitas udara selama 10 periode. Jujur, waktu saya memulai penelitian ini, saya tidak pernah menyangka kalau polusi udara bisa membuat lebih dari 7 juta orang meninggal setiap tahunnya. Itu menurut data dari WHO. Polusi bukan cuma soal langit yang kelabu atau udara yang berbau asap. Ini merupakan ancaman nyata dan tersembunyi di setiap nafas yang kita ambil. Dari penelitian ini, saya jadi sadar, jika kita hanya diam, dampaknya akan semakin terasa dan secara perlahan akan merusak kualitas hidup kita. Dengan alat ini, saya sudah melakukan uji coba di beberapa tempat. Dan hasilnya jelas, keadaan polusi di kota jauh lebih tinggi daripada di desa. Tapi, orang-orang sepertinya sudah tidak peduli lagi. Mereka sudah terbiasa dengan polusi. Makanya, saya berpikir keras bagaimana membuat orang-orang peduli atau minimal sadar dengan bahaya polusi. Saya setuju. Saya rasa ini memang alat yang bagus. Pertanyaan saya, apakah masyarakat awam bisa mengakses data-datanya? Itulah salah satu fitur utama yang kami pikirkan sejak awal, Pak. Karena itu tujuan utama alat ini yaitu punya fitur cerdas dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Kami merancang
setiap lokasi alat dipasang, kami akan sediakan QR Code yang bisa dipindai oleh siapa saja. QR Code ini akan mengarah langsung ke sebuah dashboard yang menampilkan data secara real time. Tidak hanya itu, ada peran AI yang akan memberikan peringatan maupun saran secara real time sesuai kondisi pada saat itu. Sehingga kami berharap masyarakat akan lebih sadar tentang bahaya polusi udara dan mendapat gambaran langkah kecil yang bisa diambil untuk antisipasi. Menarik sekali penelitian ini dan saya kira hasilnya cukup relevan dan saya berharap bahwa penelitian ini memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Mulai hari itu, Bimo belajar bahwa pilihan selalu ada di tangan kita. Karyanya bekerja, tidak sia-sia. Namun, itu juga membuktikan bahwa udara pagi ini pun tidak baik-baik saja. Ia berbelok, mencoba menjauh. Tapi ia tahu, kita bisa menghindar dari masalah, tapi tak bisa lari dari kenyataan yang belum terselesaikan.